Banten adalah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini berdiri secara mandiri sejak tahun 2000, setelah sebelumnya menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Kota Serang ditetapkan sebagai pusat pemerintahannya. Banten memiliki komposisi administrasi yang terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa. Selain itu, wilayah perairan Banten, khususnya Selat Sunda, dikenal sebagai jalur laut penting dan strategis yang memfasilitasi perlintasan kapal-kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan negara-negara di Asia Tenggara, misalnya Singapura, Thailand, dan Malaysia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, hasil sensus penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk Provinsi Banten mencapai 11,90 juta penduduk pada bulan September 2020. Pada bulan Desember 2020, data Adminduk yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil mencatat jumlah penduduk Provinsi Banten mencapai 11,64 juta jiwa. Banyaknya penduduk yang melakukan perpindahan, baik untuk keperluan bekerja, sekolah, maupun alasan lainnya, menjadi penyebab perbedaan hasil jumlah penduduk tersebut. Dari data tersebut diperoleh jumlah penduduk laki-laki sebanyak 6,7 juta orang atau 50,99% dari total jumlah penduduk, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 5,83 juta orang atau 49,1%. Provinsi Banten masih berada dalam masa demografi karena persentase penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun yang mendominasi, yaitu sebanyak 71,81%. Provinsi Banten belum memasuki era aging population karena persentase penduduk usia lanjut atau 60 tahun ke atas yang masih di bawah 10%, yaitu sebanyak 6,75%. Islam memberikan pengaruh yang cukup besar dalam sistem sosial masyarakat Banten. Peradaban Islam di Banten dimulai pada tahun 1527 saat Banten diislamkan oleh Fatahillah atau Faletehan. Pada saat itu, kehidupan sosial masyarakat di Banten mulai berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Pengaruh Islam makin kuat di daerah pedalaman setelah Banten berhasil mengalahkan Pajajaran. Suku Baduy yang kita kenal saat ini berasal dari pendukung kerajaan Pajajaran yang menyingkir ke daerah pedalaman Banten Selatan. Mereka memiliki kepercayaan Pasundan Kawitan, yang artinya Pasundan yang pertama. Mereka menolak pengaruh Islam dan mempertahankan tradisi-tradisi lama. Suku Baduy merupakan suku yang tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, sekitar 46 km ke arah selatan dari kota Rangkas Bitung. Dan untuk sampai Cibeos sebagai pusat pemerintahan ditempuh dengan jalan kaki. Suku Baduy merupakan suku yang patuh terhadap hukum adat, hidup mandiri tanpa bantuan dari orang luar, dan menutup diri terhadap pengaruh budaya dari luar. Secara sistem sosial, proses dan pelaksanaan pemilihan tokoh adat atau pemimpin adat di suku Baduy terdiri dari 2 proses, yaitu secara lahiriah dan secara batiniah. Secara lahiriah artinya menyeleksi berdasarkan pemenuhan syarat-syarat atau kriteria pemimpin secara lahiriah. Proses ini dilakukan di awal. Proses kedua adalah proses batiniah, yang dilakukan melalui musyawarah para tokoh adat dan kokolotan di forum rapat musyawarah lembaga adat Tangtu Tilu Jaro 7 dengan tahapan-tahapan sidang sampai pada sidang pleno lembaga adat. Di dalam bidang pendidikan, agama Islam juga memberikan pengaruh yang cukup besar. Pesantren Kasunyatan dan Serang yang didirikan pada masa Kesultanan Banten masih dipertahankan hingga sekarang. Kurikulum dan tradisi pengajaran klasik di pesantren tersebut juga masih dipertahankan. 2 metode pengajian kitab kuning yaitu metode sorogan atau pembacaan teks satu-satu dan bandongan atau pengajian berkelompok yang termasuk ke dalam tradisi pengajaran klasik tersebut telah diadopsi oleh banyak pesantren lain di Indonesia. Model pesantren Banten turut mempengaruhi kebijakan Kementerian Agama dalam mengembangkan kurikulum pesantren dan madrasah, terutama dalam penekanan pada muatan lokal dan pembinaan akhlak santri. Secara struktur sosial, di Banten terdapat 4 pengelompokan pemukiman. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan ras dan suku. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan dasar keagamaan. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan sosial ekonomi. Dan yang keempat, pengelompokan berdasarkan status dalam pemerintahan dan masyarakat. Di Provinsi Banten terdapat banyak potensi sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut terkonsentrasi di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Beberapa sektor utama yang menawarkan prospek cerah antara lain adalah pertanian jagung, perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu kapur, serta pariwisata seperti Pantai Tanjung Lesung, Anyar, dan Ujung Kulon. Sementara itu, untuk sektor industri, ketersediaan lahan yang memadai tersebar di kawasan-kawasan industri berlokasi di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.
Selain itu, Desa Sawarna juga bisa dimanfaatkan sebagai wisata pantai dan wisata selancar.